fibrinolytik, dan imunomodulator. Ya. Jadi ada banyak topik dan diminta satu pertemuan maksimal 100 menit. Oke, yang pertama kita lihat vitamin mineral ya, vitamin dan mineral. Untuk vitamin dan mineral, saya rasa bukan hal yang umum buat kalian semua. Dan beberapa dari kalian, saya rasa pasti sudah pernah mengkonsumsi baik yang sintetis maupun yang alami. Oke, kalau kita lihat definisi untuk vitamin sendiri, dia merupakan senyawa organik yang diperlukan tubuh dalam jumlah kecil untuk mempertahankan kesehatan dan seringkali bekerja sebagai kofaktor dalam enzim metabolisme. Nah, sediaan vitamin itu kalau kita telaah kembali bisa digunakan untuk pengobatan dan bisa digunakan untuk suplementasi atau profilaksis. Kalau untuk pengobatan, ya ketika ada pasiennya mengalami defisiensi, defisiensi Fe, defisiensi vitamin B1, B12, ataupun keadaan suportif pada keadaan patologis. Nah, untuk suplementasi atau untuk profilaksis digunakan untuk meningkatkan kebutuhan, di mana kondisi kebutuhan meningkat, contohnya pada kehamilan, pada laktasi, kita tahu pada ibu hamil butuh banyak-banyaknya asam folat. Asam folat butuh digunakan untuk organogenesis. Pada wanita haid, ya, wanita haid itu dia akan mengalami bleeding, so dia butuh suplementasi Fe lebih banyak dibandingkan orang normal. Gitu. Selanjutnya untuk angka kecukupan gizi rata-rata, ya, ada AKG. Jadi kalaupun kita minum vitamin, Pak, bisa nggak kita minum vitamin seenaknya sendiri? Dalam artian, kalau saya lihat dosis, udah saya minum sesuka saya, nggak bisa. Tetap aja ada takarannya. Tetap ada takaran, di mana takaran tersebut yang kita gunakan untuk digunakan untuk pasien, untuk dikonsumsi oleh pasien. Kalau kita amati vitamin, vitamin ada dua, ada yang larut lemak dan larut air. Dan ini akan mempengaruhi kelarutannya ya. Kalau kita mengkonsumsi vitamin yang larut lemak, ya otomatis kalau Anda ingin meningkatkan kelarutannya, makanlah kalau Anda konsumsinya dengan makanan yang tinggi lemak. Berikutnya, sebaliknya kalau Anda mengkonsumsi vitamin yang larut air, maka ya cukup dengan air saja, dengan konsumsi air udah cukup, dia akan larut. Tapi ketika Anda ingin meningkatkan absorpsi ya kelarutan dan absorpsi dari vitamin larut lemak, maka Anda sebaiknya mengkonsumsi bersama makanan yang lemak. Kalau minuman berlemak nggak mungkin Anda minum minyak ya. Ya kalau mau ya silahkan, tapi ya nggak enak. Jadi lebih baik jika ingin meningkatkan kelarutan dari vitamin lemak dengan makanan berlemak, bukan minuman yang tinggi. Nah, untuk vitamin yang larut lemak, dia biasanya disimpan dalam jumlah besar. Ya. Dapat disimpan dalam jumlah yang lebih banyak dan timbulnya defisiensi itu lebih lama. Dan kemungkinan toksisitasnya itu lebih besar, kemungkinan lebih besar untuk yang vitamin larut lemak. Vitamin larut lemak kalau kita lihat kembali ada A, D, E, K. Larut air, vitamin B kompleks, dan vitamin C. Untuk vitamin yang larut air disimpan dalam jumlah terbatas dan sisanya dibuang. Dan untuk mempertahankan saturasi jaringan, jadi perlu dikonsumsi. Tapi tetap saja sesuai dengan aturan yang tersedia, yang ditetapkan. Untuk vitamin yang larut air ada vitamin B1, ya, B1, B kompleks ya maksud saya B1, B6, B12 dan kawan-kawannya. Dan ada masing-masing sinonimnya sehingga Anda harus sebagai tenaga medis Anda harus paham ya. Sinonimnya B1 apa, B2 apa, B3 apa, B4, B5, B6. Jadi kadang nggak disebutin B12, oh mintanya cyanocobalamin. Cyanocobalamin kan vitamin B12. Saya minta turunan vitamin B12, cobalamin. Ya. Vitamin C, asam ascorbat. Untuk vitamin satu tiamin. Tiamin kalau kita lihat di slide ini sumbernya banyak nih dari beras, ragi, sayur, kacang-kacangan, susu, kuning, kuning telur, hati ya. Untuk defisiensi ketika pasien mengalami defisiensi vitamin B1 ya ketika berat ya jelas ya, di perkuliahan sudah dijelaskan salah satunya ada beri-beri, kemudian gangguan syaraf, gangguan kardiovaskular. Nah, untuk vitamin B1 seringkali itu jarang diberikan terapi tunggal ya tunggal, tapi biasanya diberikan kombinasi dengan B1 B612 pada gangguan syaraf. Itu yang sering diberikan oleh dokter spesialis syaraf. Ya.
Indikasi untuk pencegahan pengobatan defisiensi neurologis pada alkoholik ya, pada wanita hamil yang kurang isi emesis gravidarum. Nah, ini juga ini ya, ketika wanita hamil kita tahu pasti akan mengalami hiperemesis ya, emesis gravidarum, dan sah-sah saja ketika menggunakan vitamin B1 sebagai antiemesisnya. Ketika memang masih mempan. Salah satu tata laksana adalah vitamin B1. Ya. Walaupun tidak semua dokter SPOG akan memberikan vitamin B1 banyak. Tapi ketika sudah nggak mempan, boleh dikasih metoclopramide, boleh. Ya. Dikasih obat antiemetik yang lain, boleh. Kalau sudah nggak mempan, naik ya, ke puncaknya, yaitu yang untuk goldennya adalah si antagonis 5-HT3 atau ondansetron. Untuk efek samping reaksi anafilaksis pada pemberiannya intravena. Untuk vitamin B2, nama lainnya adalah riboflavin. Dia bersumber dari daging, hati, pagi, telur, dan sayuran. Defisiensi akan menyebabkan stomatitis, amularis ya, kelosis, gulositis, dan gangguan pada mata. Dan pemberiannya digunakan untuk pencegahan dan defisiensi vitamin B2 yang sering menyertai pellagra atau defisiensi B kompleks lainnya. Untuk nikotinat, ya, atau niacin, dia dari hati, pagi, dan daging. Ya, hati itu banyak vitamin B-nya, tapi kalau Anda mengkonsumsi hati, dia jeroan ya, organ untuk metabolisme untuk detoksifikasi racun, jadi hati-hati. Walaupun hati banyak mengandung vitamin B, tapi dia juga meningkatkan kolesterol dan sebagainya, tetap harus berhati-hati. Defisiensi untuk pellagra ya, kelainan pada kulit dan saluran cerna pada sistem saraf pusat. Efek samping jarang sekali anafilaktoid, jarang. Ya, pada dosis besar kenaikan gula darah, asam urat, dan gangguan fungsi hati. Ya, anafilaksis itu jarang. Untuk vitamin B6 ada piridoksin, nama lainnya. Dari ragi, biji-bijian juga. Kita tahu kacang-kacangan juga banyak vitamin B. Defisiensi menyebabkan kelainan kulit, mukosa, anemi. Ya. Indikasi untuk pencegahan dan terapi defisiensi untuk neuritis perifer. Nah, untuk vitamin B6 seringkali diberikan pada pasien dengan obat TB, yaitu isoniazid atau INH. Karena kita tahu bahwa si INH akan menurunkan kadar vitamin B6 di dalam tubuh manusia sehingga resiko terjadi neuritis perifer. So, seringkali pemberian B6 dikombinasi dengan isoniazid dikombinasi dengan vitamin B6. Kemudian ada kolin ya. Ada kolin, dia prekursor untuk asetilkolin, dia untuk menurunkan kadar lemak dalam lapar ya. Dan digunakan untuk pembentukan asam amino esensial. Dan penggunaannya terutama pada zat lipotropik dan pengobatan penyakit pada. Ada vitamin B12, cyanocobalamin tadi ya. Dia untuk metabolisme intrasel. Untuk defisiensi sering disebabkan oleh gangguan absorpsi, bisa anemia perniciosa addition, ya, gangguan hematopoiesis, gangguan neurologi. Nah, seringkali vitamin B12 itu kombinasi dengan vitamin B1, B6, B12. Itu sering kombinasinya. Cyanocobalamin. Asam folat hampir ada di semua makanan, dan yang tertinggi tetap ya hati, ragi, dan daun hijau yang segar. Dan dia mudah rusak dengan pemasakan makanan yang dengan suhu tinggi. Defisiensi akan menyebabkan hematopoiesis, plastik, yang mikroplastik, glositis, diare, penurunan berat badan. Penggunaan asam folat banyak diberikan pada ibu hamil ya, karena dia butuh asam folat untuk organogenesis yang saya sebutkan. Untuk vitamin C ada asam ascorbat, banyak di buah-buahan dan sayur segar, fungsinya sebagai kofaktor, salah satunya untuk kofaktor dalam reaksi antioksidan ya, sintesis kolagen, proteoglikan, dan meningkatkan sistem imunnya. Meningkatkan sistem imun. Defisiensi bisa menyebabkan scurvy, atau gangguan penyembuhan luka, juga gangguan pembentukan gigi dan dinding. Untuk vitamin C, ya vitamin C itu kalau Anda lihat di jurnal, mungkin bukan di jurnal ya, kalau Anda lihat di ICU, beberapa ICU rumah sakit, kalau Anda staf di rumah sakit ya, dia digunakan, kalau saya masih dulu staf klinis di RSCM, di ICU itu pasti semua pasien ICU diberikan vitamin C yang digunakan sebagai untuk antioksidannya, ya, karena pasien sakit pasti reaksi radikal bebasnya akan meningkat. Karena kalau Anda baca jurnal, bisa nggak vitamin C untuk membunuh bakteri? Bisa. Sebagai antibakteri bisa, tapi butuh dosis bergram-gram banyaknya. Dan ketika dosisnya ditingkatkan, otomatis dia akan meningkatkan beban hepar dan beban ginjal. Tidak dianjurkan. Nah, sebenarnya kalau Anda amati dosis, di sini nggak saya tuliskan, dosis vitamin C itu
Pada manusia nggak sampai 500 miligram itu udah kegedean. Kalau Anda lihat maksimal 300 sekian, ya, 300 sekian itu maksimal. Jadi kalau Anda minum 1 gram itu buat apa? Ini buat apa? Ya, resiko juga ketika Anda mengkonsumsi vitamin C. Terlebih pada wanita yang ingin bilangnya suntik putih dan sebagainya, hati-hati ginjal. Kemudian ada vitamin A, retinol. Sumbernya dari mentega, telur, hati, daging, sayuran, sama yang warna orange atau kuning ya, seperti wortel, pepaya, dan tomat. Fungsinya untuk regenerasi pigmen untuk retina, untuk pertumbuhan epitel pada kulit, ya, terapi kelainan kulit, meningkatkan daya tahan mukosa terhadap infeksi, dan untuk perkembangan kulit tulang. Defisiensi bisa menyebabkan buta senja, seroftalmia, butaan, perubahan epitel, dan infeksi saluran pernafasan, ya, dan sebagainya. Toksisitas, hati-hati ya, karena dia pada wanita hamil teratogenik, ya, teratogenik, cacat bawaan pada bayi, ya. Dan untuk apa namanya, sediaannya banyak ya, ada sediaan oral dan ada juga sediaan topikal. Sediaan topikal, hati-hati pada perempuan, tidak semua bisa menggunakan sediaan vitamin A untuk kosmetik ya. Kalau saya sebutnya kosmetik, ada kosmetik. Ada kosmetik itu kosmetik medis. Ya. Seperti retinol itu oke kosmetik, tapi kalau turunannya eh, di atasnya kan ada retinol, retinal, dan asam tretinoin ya. Kalau asam tretinoin ini udah kosmetik. Jadi nggak semuanya bisa menggunakan si asam tretinoin. Ini persediaan untuk apa namanya eh, pencegahan dan pengobatan dalam bentuk oral. Ada vitamin D untuk kalsiferol, ya sumbernya banyak di minyak ikan, susu, jaringan hewan, ya. Kemudian jelas vitamin D berperan penting dalam homeostasis kalsium. Dan ketika terjadi penurunan vitamin D, ya, maka akan menurunkan kadar kalsium dalam plasma dan akan meningkatkan resorpsi tulang, gangguan resorpsi tulang. Oke, untuk vitamin E, tokoferol, apa tokoferol ya, banyak di telur, susu, daging, buah-buahan, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran, dan dia tinggi antioksidan. Defisiensi bisa menyebabkan reaksi anemia hemolitik, degenerasi retina, dan kawan-kawan. Tapi kalau kelebihan juga penggunaan konsumsi vitamin E berlebih juga akan meningkatkan resiko bleeding. Ya, hati-hati. Nah, vitamin K, dia dari kloroplas, sayuran berwarna hijau, dan buah-buahan atau sintesis bakteri di usus ya. Kemudian dia meningkatkan biosintesis faktor pembekuan darah. Dan kebutuhan vitamin K biasanya dipenuhi dari makanan dan hasil sintesis bakteri di usus. Ketika mengalami defisiensi atau kekurangan, jelas akan mempengaruhi waktu pembekuan darah, sehingga lagi memanjang sehingga resiko perdarahan spontan. Untuk mineral, dia senyawa anorganik yang diperlukan oleh tubuh untuk metabolisme serta untuk proses pembentukan tulang, dan ada makromineral ya, dan juga ada mikromineral atau trace element tergantung dari jumlahnya. Kalau di atas 100 mg per hari dia masuk makro, kurang dari 100 mg per hari dia masuk yang mikro. Yang masuk makro seperti kalsium, fosfor, magnesium, kalium, natrium, klorida, sulfur. Yang trace element atau yang mikro, kromium, kobalt, tembaga, yodium, besi, dan kawan-kawannya. Tapi tetap saja sekalipun mineral tetap saja ada batasan atau dosis takarannya. Ya. Untuk kalsium, dia banyak di olahan, susu, kacang-kacang, dan sayur-sayuran. Dan kalsium berperan penting dalam dia absorpsi perlu vitamin D ya. Untuk apa meningkatkan absorpsinya butuh vitamin D. Seringkali kombinasi ada mengandung vitamin D dan kalsium dalam satu sedia. Fungsinya untuk membantu pembentukan tulang dan gigi, pengaturan fungsi syaraf, dan juga otot. Dan ya kalau terjadi hipo atau hiperkalsemia, saya rasa Anda lebih ingat ya bahwa apa resikonya ketika terjadi hipokalsemia atau hiperkalsemia. Untuk kalium juga ada di banyak buah-buahan, sayur, pisang terutama ya banyak pisang. Dia fungsinya untuk kation utama dalam cairan intrasel. Kita buah kalium merupakan apa namanya ion yang banyak di dalam intraselnya sel sendiri. Dia berfungsi untuk sistem saraf dan otot dan untuk kerja enzim. Kalau terjadi terlebihan atau kekurangan seperti hipokalemi atau hiperkalemi bisa dibaca di slide. Kalau jadi hipokalemi bisa kerusakan pada sel, muntah, diare, dan sebagainya. Kalau hiperkalemi, insufisiensi ginjal, aritmia, mual, kejang perut, dan juga oliguria. Natrium, ya garam, ya, banyak di garam. Tapi natrium sekarang nggak cuma garam kalau Anda makan makanan ringan ya.
makanan ringan atau makanan di warung, di mana dia menggunakan MSG. MSG monosodium glutamate. Sodium itu natrium, ya. Jadi tetap saja makanan-makanan yang apa sih namanya, ciki, keripik dan sebagainya juga banyak mengandung sodium ya. Jadi hati-hati ketika Anda kelebihan sodium, resiko akan meningkatkan volume plasma dan meningkatkan resiko hipertensi. Kalau di sini hiponatremi dan hipernatremi, bisa Anda baca. Kemudian untuk magnesium, dia yang perlu diperhatikan adalah magnesium itu ada di sayuran hijau ya. Kalau kita lihat magnesium, ingat di obat mah ada aluminium, ada magnesium, dan magnesium punya efek laksatif atau pencahar, pencahar. Tapi kalau ada di obat mah, karena dikombin dengan aluminium, ya punya ada efek apa namanya, eh, apa namanya, menghentikan laksatif ya, anti diarinya, jadi meniadakan efek sampingnya. Kalau si magnesium dia untuk mencahar laksatif, sedangkan untuk aluminium dia apa namanya, supaya antinya seperti itu. Jadi ketika dikombin maka meniadakan efek samping pada si obat mah tersebut. Fosfor kita tahu bahwa dia unsur pembentukan tulang dan gigi ya. Eh, dia merupakan penghantara yang metabolik. Dia berfungsi dalam buffer cairan tubuh dan asam kuliah. Dan defisiensi pada pasien alkoholisme biasanya muntah, kepanjangan penyakit hepar dan beberapa. Chloride dia sumbernya salah satunya ada garam, kan NaCl, garam NaCl, Cl-nya chloride. Dia berperan dalam keseimbangan elektrolit dalam uh, cairan di lambung yang HCl. Ketika defisiensi bisa muntah dan ada diuresis. Dengan kalau sulfur ada beberapa komponen di amino dan tiamin dan Fe atau besi banyak di daging, daging merah, hati dan telur. Dia membantu produksi untuk meningkatkan produksi hemoglobin ya, terutama pada pasien anemia dan anemia yang defisiensi besi. Tapi ketika berlebih, maka efek sampingnya adalah muntah, nyeri lambung, diare dan konstipasi. Ada seng atau dia banyak di sumber susu dan olahannya, fungsinya sebagai kofaktor enzim. Kemudian untuk dalam tumbuhan, dalam fungsi maturasi alat genital, kemudian meningkatkan nafsu makan dan penyembuhan luka. Dan untuk defisiensi akan mengganggu gangguan pertumbuhan, keterlambatan maturasi dalam seksual, hipogonadisme dan hipospermial, alopecia dan kawan-kawan. Yodium banyak di makanan laut dan garam meja, dan dia bagian dari hormon tiroid ya. Ketika defisiensi maka pada anak akan menyebabkan kretinisme dan pada dewasa goiter, hipotiroidisme dan myxedema ya. Kalau intoksikasi akutnya biasanya edema, demam dan untuk tembaga dia banyak di kerang, rajungan, kacang, kemudian biji-bijian dan bunga matahari. Fungsinya sebagai kofaktor enzim untuk pembentukan sel darah merah jaringan ikat. Defisiensi akan menyebabkan anemia dan kawan. Selenium juga banyak di makanan dan dia merupakan konstituen glutathione peroxidase dan dia antioksidannya sinergis dengan vitamin. Untuk kromium banyak di ragi, sereal, whole grain terutama. Fungsinya dia kompleks kofaktor dengan insulin dan ketika defisiensi akan menyebabkan resiko ensefalopati, diabetes dan neurodegeneratif. Man, dia juga berfungsi dalam kofaktor enzim, simulasi sintesis kolesterol, hepar, dan intoksikasi. Resikonya terjadi Parkinson pada pasien. Oke, saya lanjut ke materi berikutnya. Oke, saya lanjutkan ke topik berikutnya. Maaf, saya nggak lebih memberikan cepat menjelaskan karena materinya banyak. Obat-obatan hemostasis ya. Di tubuh kita ada sistem ya, ada hemostasis ya, bukan homeostasis ya. Ada hemostasis, dia proses penghentian pendarahan secara spontan pada pembuluh darah yang cedera. Dan proses ini dibutuhkan kalau jelas ada kebocoran pada pembuluh darah
untuk menghentikan aliran darah yang keluar dan mencegah penyebaran bakteri dan menutup luka atau memicu penyembuhan. Di tubuh kita ada hemostasis, ada fibrinolisis ya. Ketika ada perdarahan maka hemostasis yang diaktifkan, tapi ketika ada sumbatan maka fibrinolisis yang akan diaktifkan. Nah, ketika terjadi luka maka akan diaktifkan sistem hemostasis pada tubuh kita. Tubuh. Hemostasis ada dua, hemostasis primer dan hemostasis sekunder. Di mana hemostasis primer dia bersifat cepat, short life response ya. Ada aktivasi sel endotel dan trombosit menyebabkan adesi, sekresi, dan agregasi dari platelet dan akan terbentuk sumbatan trombosit yang reversibel. Nah, ketika Anda luka kena pisau atau luka terjatuh, maka yang utama akan diaktifkan adalah hemostasis primer. Tapi sambil hemostasis primer berjalan, maka hemostasis sekunder juga akan diaktifkan. Tapi yang awal yang bergerak cepat adalah hemostasis primer. Hemostasis sekunder dia melibatkan trombosit dan sistem koagulasi dan long term response, dan dia mengaktifasi faktor koagulasi dan pembentukan benang-benang fibrin sehingga nanti akan terbentuk stabilisasi sumbat hemostasis primer. Nah, kalau misalnya ada nih kalian, saya rasa pas ada yang jatuh di pernah jatuh di apa namanya di jalan kena aspal, kemudian ketika Anda bersihkan darah udah nggak ngalir, akan ada cairan bening yang keluar. Nah, itu berarti hemostasis primer sudah bekerja, darahnya udah nggak keluar, tapi cairan bening udah masih keluar. Ya, itu hemostasis primer yang bekerja. Ketika hemostasis sekunder bekerja, maka tidak akan keluar cairan apapun dari luka. Nah, seperti ini. Ini saya ulas sekilas yang saya rasa Anda sudah dapat di blog Patol pastinya. Ketika ada luka, ada sel endotel akan terlepas sih. Sel endotel mungkin langsung di sini. Ketika ini kan sel endotel yang normal ya, ketika ada terluka, sel endotel terlepas, maka akan mengeluarkan namanya endotelin. Endotelin akan menyebabkan vasokonstriksi. Nah, endotelin ini juga akan merangsang ini ya, perlekatan si trombosit. Nah, kalau kita lihat trombosit ya, subendotel terbuka tadi trombosit melekat. Nah, trombosit yang ada di tubuh Anda yang beredar setiap hari itu adalah trombosit yang inaktif, yang tidak aktif. Nah, ketika dia ada luka, kemudian trombosit akan melekat pada subendotel dan trombosit akan teraktivasi. Jadi trombosit yang menempel pada tempat luka adalah trombosit yang teraktivasi dan dia akan melepaskan isi granulnya. Di trombosit ada alfa granul, ada dense bodies granul. Yang dilepaskan adalah dense bodies granulnya yaitu ADP, ATP, serotonin, trombosan A2 dan kalsium. Nah, ketika dia melepaskan, maka dia akan merangsang trombosit lain untuk melekat ya, agregasi. Dan kemudian akan terbentuk sumbatan. Nah, sehingga sumbatan tadi nggak bisa dilewati darah. Ya. Sambil sistem hemostasis primer bekerja, hemostasis sekunder bekerja, maka akan dikasih benang-benang fibrin sehingga lama-lama terbentuk sumbatan yang non permeable, darah udah nggak keluar sama sekali. Nah, seperti ini. Ya, ini ketika udah nempel dia akan memanggil teman-temannya karena ADP trombosan A2, ATP dia akan ibaratnya lem yang akan naik trombosit lain. Ya. Nah, ibaratnya gini, nah ini sudah dikasih benang-benang fibrin ya trombositnya, udah sistem koagulasi sekundernya. Kemudian, tapi kalau lama-lama juga harus dihentikan, kalau lama-lama akan terjadi sumbatan berbahaya. Kalau terjadi sumbatan, maka akan diaktifkan sistem fibrinosis tadi. Nah, ini contohnya, dicontohkan platelet yang beredar di tubuh Anda berwarna ungu, dia masih non-aktif, tapi ketika dia menempel pada tempat luka, maka dia akan aktif. Di gambar ini diberi warna hijau ya. Kemudian ketika dia aktif, maka dia akan apa namanya mengikat, ya, menarik teman-temannya supaya menempel. Platelet itu nempel di endotel di tempat luka dibantu dengan bantuan von Willebrand factor. Ya. Sedangkan sedangkan yang menghubungkan platelet dan platelet lain adalah fibrinogen. Ya, fibrinogen dan ini akan menjadi target obat antiplatelet nanti. Ya. Nah, ibaratnya ini platelet yang kabarnya sama, yang aktif, yang inaktif, yang aktif, yang menempel sudah berubah bentuk. Itu. Yang tadi saya sampaikan bahwa ada alfa granul, ada dense body granul. Jadi ketika menempel, dense granulnya akan dilepaskan. Nah, di sini ada glikoprotein 2B, 3A, ada glikoprotein 1B. Glikoprotein 1B ini yang akan menempel di endotel tempat luka dengan bantuan von Willebrand factor. Sedangkan glikoprotein 2B, 3A itu akan menempel yang akan menempelkan bergandengan dengan trombosit lain dengan bantuan fibrinogen. Ya.
Nah, seperti ini. Ini dengan platelet fibrous factor dengan glikoprotein 1B-nya. Nah, sedangkan dengan sesama plateletnya dibantu dengan sitokin di reseptor glikoprotein 2B3. Untuk antiplatelet ada banyak sih, ada golongan ADP antagonis, ada COX inhibitor, ada phosphodiesterase inhibitor, ada glikoprotein 2B3A inhibitor. Untuk COX inhibitor yang siklooksidinase ya, contohnya aspirin yang terkenal, aspirin kita tahu sebagai analgesik, antipiretik, antiinflamasi pada dosis 500 mg. Tapi yang digunakan sebagai antiplatelet adalah dosis 75 sampai 80 mg, kadang 100 mg masih bisa digunakan, kadang sering disebut baby aspirin. Nah, si NSAID ini, si aspirin dia merupakan NSAID yang non selektif dan mekanisme kerjanya kenapa bisa digunakan sebagai antiplatelet karena dia menghambat non selektifnya COX-1 dan COX-2, terutama pada COX-1-nya ya. Pada COX-1 dia menghambat tromboxan A2. Nah, kita tahu ya, tromboxan A2 dan PGI2 itu dihambat pada pasien yang mengkonsumsi aspirin. Ketika pasien mengkonsumsi aspirin, tromboxan A2 dihambat. Kita lihat peran fisiologisnya apa sih? Tromboxan A2 ketika dia fungsi normalnya adalah menginduksi agregasi platelet, menyebabkan platelet yang menempel. Sedangkan prostasiklin fungsinya normalnya adalah menginhibisi terjadinya agregasi platelet. Kalau orang minum aspirin, maka yang terjadi tromboxan A2 akan dihambat, prostasiklin ada dihambat. So logikanya akan kebalikannya, berarti ketika ini berfungsi menginduksi, maka agregasi akan terhambat. Kalau ini inhibisi, berarti akan terjadi peningkatan agregasi platelet. Berarti netral dong, tidak, bukan netral. Nah, bisa dijelaskan di sini bahwa di tromboxan A2 itu ada di platelet, ya, ada di platelet. Aspirin atau ASA dia menghambat COX secara irreversibel pada asetilserin pada posisi 59 pada platelet. Ketika dihambat, maka karena platelet tidak punya inti sel, dia nggak bisa mereplace enzim COX. Jadi sumbat, karena berarti hambatannya irreversibel. Tapi si prostasiklin itu ada di endotel. Endotel itu punya inti sel. Kalau dihambat, ya reversibel akan produksi kembali. So hambatannya tidak berarti, maka akan terjadi sinergisme, yaitu penghambatan agregasi platelet. Dosis bisa Anda baca. Ya. Efek sampingnya apa sih? Kontraindikasi adalah kondisi di mana pasien tidak boleh sama sekali mengkonsumsi. Jelas, pasien hipersensitif, pasien yang riwayat asma, ya. Kemudian anak di bawah 16 tahun karena resiko Rey syndrome, ya. Kemudian dia antiplatelet, maka efek sampingnya jelas. Ya. Karena aspirin resiko iritasi saluran cernanya tinggi, kemudian dia resiko bleeding juga ada. Kemudian ada antiplatelet golongan ADP, adenosin difosfat antagonis atau thienopyridine. Mekanismenya jelas, namanya ADP antagonis, ya ADP menghambat ADP. Ya. Gimana menghambat ADP dan menghambat faktor yang mempengaruhi bahkan stimulasi agregasi platelet, yaitu menghambat ikatan antara ADP dengan membran fibrinogen reseptor trombosit glikoprotein 2B3A. Dan ADP antagonis atau golongan P2Y12 inhibitor ya, itu seringkali digunakan sebagai second choice untuk pasien yang alergi aspirin. Dan kadangkala juga sering dikombinasi dengan aspirin. ADP antagonis ada clopidogrel, ada ticlodipin. Ada prasugrel juga ada ticagrelor. Nah, ini ADP antagonis ya. Jadi menghambat di sini supaya dia tidak berikatan dengan tempat luka ya. Ada clopidogrel sama ada ticlodipin, hampir sama, hampir sama. Untuk clopidogrel dia menghambat agregasi trombosit yang diinduksi oleh ADP dengan cara mencegah pembentukan ADP, ya, di mana pencegahan dilakukan dengan mengganggu sinyal transduksi dari elemen reseptor ADP pada fase megakaryotik. Sedangkan untuk ticlodipin dia menghambat pembentukan ADP dan memblokade ADP mediated binding dari reseptor membran fibrinogen trombosit, yaitu glikoprotein 2B3A. Kontraindikasi ya pasien yang hipersensitivitas atau pasien yang sedang bleeding, yang mau PUD, peptic ulcer disease, hemorrhagic, intracranial, dan sebagainya. Kontraindikasi untuk bleeding, efek sampingnya jelas bleeding di berbagai organ, di intestinal, purpura, hematoma, taksis, hematuria, ocular hemorrhagic, dan kawan-kawan. Ya, untuk dosis bisa dibaca. Phosphodiesterase inhibitor, PDE inhibitor. Ya. Contoh dipridamol dan silostazol. Ya.
Kita tahu bahwa fosfodiesterase tipe 5 utamanya berkaitan dengan metabolisme adenosin, di mana punya efek kuat terhadap vasodilator dan mempengaruhi agregasi platelet dan adesinya pada dinding sel. Nah, dipridamol di tipe DE5 ini ya, dia merupakan uh, fosfodiesterase inhibitor yang meningkatkan kadar CAMP dan CGMP pada intraseluler, di mana pada kadar tinggi dia menghambat uptake adenosin di fosfat dari seluler. Kadar CAMP intraplatelet itu dapat distabilkan oleh prostacyclin atau analog dari prostacyclin, dan dipridamol ya, dipridamol merupakan analog si prostacyclin. Dengan adanya dipridamol tadi, maka dapat mengaktifkan adenyl siklase melalui ikatan antara protein G dan reseptor yang kemudian menghambat fosfodiesterase inhibitor. Di mana fosfodiesterase ini namanya inhibitor berarti menurunkan CAMP. Dengan dihambatnya fosfodiesterase maka CAMP meningkat. Ya, ketika CAMP meningkat dapat menyebabkan platelet stabil dalam bentuk inaktifnya. Dalam bentuk inaktifnya. Ya, jadi inaktif platelet kemudian menyebabkan pembentukan trombus yang tidak berjalan. Namanya fosfodiesterase inhibitor. Jadi dia menghambat fosfodiesterase ya. Jadi ditekan supaya CAMP-nya tidak meningkat karena CAMP di sini meningkatkan bentuk stabil, bentuk inaktifnya ya, bentuk inaktifnya. Oke. Kemudian ada silostazol sama. Ada glikoprotein 2B3A dari gambarnya ada apiximab ya, FTP bati, tirofiroban. Dari sini kelihatan nih gambar dia. Saya sampaikan tadi bahwa glikoprotein 2B3A dia lengan antara platelet 1 dan platelet 2 supaya bisa nempel dengan bantuan fibrinogen. Jadi dia bekerjanya di sini supaya nggak bisa nempel. Dosis bisa dibaca. Untuk antikoagulan ya, antikoagulan itu beda sama antiplatelet. Antiplatelet anti agregasi platelet atau trombosit. Antikoagulan antikoagulasi. Kalau Anda lihat pada sistem koagulasi ada dua di tubuh kita, ada yang sistem intrinsik sama ekstrinsik tergantung lokasi lukanya ya. Dia outside blood vessel atau inside blood vessel ya. Dari ini kan masih ingat ya, ini di SMA juga diajarkan ya, kaskade pembekuan darah, kemudian trombin, trombin, fibrin, fibrin, sehingga terbentuk benang-benang fibrin, dan benang-benang fibrin yang akan menjalin menutupi si platelet hingga kemudian luka akan tertutup. Antikoagulan kerjanya di mana? Kerjanya kita lihat nanti ya, ada yang bekerja pada sistem intrinsik sama ekstrinsik, ada yang di salah satu saja. Yang ujung-ujungnya kalau ini dihambat, jadi kalau ini dihambat, ini tidak terbentuk. Loh. Kalau faktor pembekuan 8 dihambat, maka faktor pembekuan 9 nggak terbentuk. Apa namanya, 11A nggak terbentuk. Kalau ini dihambat, maka 9A nggak terbentuk dong. Sehingga ujung-ujungnya fibrin nggak terbentuk. Jadi secara gampangnya bahwa antikoagulan itu menghambat pembentukan benang-benang fibrin, menghambat. Kalau yang menghancurkan benang-benang fibrin itu namanya fibrinolisis, bukan antikoagulan. Hmm. Nah, contohnya heparin ya. Heparin atau vitamin K dependent factor affected by antikoagulan, oral antikoagulan. Dia menghambat di sini. Kalau ini dihambat, ini kan nggak terbentuk. Ini dihambat, ini nggak terbentuk ya. Jadi menghambat pembentukan benang-benang fibrin ya. Ada heparin, ada low molecular weight heparin, ada hirudin ya, ada warfarin. Nah, kalau untuk fibrinolitik saya pakai slide-nya satunya saja. Bentar. Azan kita skip sebentar ya. Masih azan. Tunggu azan selesai dulu.
Oke, saya lanjutkan kembali. Berikutnya adalah si fibrinolitik ya. Kalau tadi ada antiplatelet, antiplatelet itu bekerja sebagai anti agregasi platelet. Kemudian untuk antikoagulan dia bekerja menghambat pembentukan benang-benang fibrin. Untuk fibrinolitik dia fungsinya adalah menguraikan benang-benang fibrin. Eh, ini saya skip ya, kita ngebahas obatnya nggak ke penyakitnya ya. Kalau Anda lihat di sekilas adalah tentang CAD, coronary artery disease, pajak sumbatan ya. Nah, sumbatan, kalau sumbatan yang terbentuk bisa diuraikan dengan si fibrinolitik ya. Sedangkan untuk antikoagulan hanya menghambat pembentukan benang-benang fibrin. Jadi kalau sudah terbentuk sumbatannya nggak bisa dengan antikoagulan. Ya, ini mengingatkan kembali pada Anda pada proses untuk arteriosklerosis ya. Nah, ini normal ya ada fatty stroke, fibrofatty plaque sama advanced vulnerable plaque. Nah, kalau uh, kita membahas tentang fibrinolitik tadi ya, jadi saya sampaikan ini adalah untuk antikoagulan ya, antikoagulan ya. Kemudian ini untuk fibrinolitik, mana fibrinolitik itu bekerja dengan merubah plasminogen yang menjadi plasmin dengan bantuan plasminogen activator dan plasmin ini akan menguraikan benang-benang fibrin. Ya. Ini mengingatkan kembali pada Anda semua bahwa sumbatan itu yang ada beberapa sumbatan yang akan menyebabkan resiko PJK seperti PJK di ACS ya, acute coronary syndrome seperti eh, kalau yang stable itu kan CCS ya bukan ACS. ACS yang ini unstable angina, NSTEMI dan STEMI. Kalau kalau Anda lihat bedanya ya bahwa si NSTEMI sama STEMI sudah ada infak miokardnya ya. Tapi kalau pada angina kan belum ada, kemudian pada STEMI sumbatannya jelas lebih banyak, hampir 100% golden periodnya. Ada golden period di mana pasien harus dipasang ring ya, kalau sudah STEMI. PCI wajib, percutaneous coronary intervention wajib pada kondisi STEMI. Non STEMI tidak wajib. Oke, untuk fibrinolitik bisa digunakan untuk STEMI ya, acute ischemic stroke, peripheral artery occlusion, deep venous thrombosis, dan pulmonary embolism. Ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa secara ringkas bahwa si fibrinolitik bekerja dengan cara mengaktifkan plasminogen menjadi plasmin sehingga plasmin akan menguraikan benang-benang fibrin. Hmm. Hmm. Apa bedanya antikoagulan tadi sudah ya. Untuk fibrinolitik ada dua, ada direct fibrinolytic agent sama indirect fibrinolytic agent. Direct plasmin fibrinolytic agent ada mini plasmin, mikroplasmin, delta plasmin ya. Kemudian ada indirect dibagi dua yaitu plasminogen activator yang dibagi dua menjadi indirect sama direct. Bedanya apa? Plasminogen activator itu kalau direct ya langsung berubah saja, berubah dia merubah plasminogen berubah menjadi plasmin ya, tapi indirect ada beberapa rangkaian proses tidak secara langsung. Untuk yang plasminogen activator itu ada tiga generasi yaitu urokinase generasi pertama, dua dan tiga. Yang pertama adalah uro dan strepto, generasi kedua alteplase, generasi ketiga adalah retiplase dan kawan-kawannya. Kemudian kalau dilihat dari mana dia direct sama indirectnya, di generasi pertama ada satu yang indirect, yang kedua yang urokinase yang direct, yang generasi kedua lebih ke direct, generasi ketiga yang indirect hanya stabilokinase. Dari asal sumbernya, kalau Anda lihat dari namanya jelas khas streptokinase, staphylokinase dari bakteri, ya dari bakteri Streptococcus dan Staphylococcus. Urokinase dari human urine, dari urin manusia dan dari tissue culture kidney ya, dari jaringan di ginjal ya. Tapi yang sudah dilakukan pengolahan bukan urin urin mentah ya, tapi urin yang sudah diolah. Kemudian ada juga yang dari air liur dari kelelawar jenis vampir ya, yaitu desmotivase. Sisanya lebih ke rekombinan. Untuk antigenicity jelas yang dari bakteri dan dari air liur dia punya sifat antigen sehingga harus ada skin test untuk mencegah terjadinya reaksi yang penolakan. Untuk kategori kehamilan yang paling aman adalah urokinase, sisanya kategori C. Kategori C punya resiko teratogenik, tapi bukan berarti tidak boleh pada ibu hamil, tetap dia punya resiko, tapi ketika memang resikonya dianggap memang lebih menguntungkan oleh dokter SPOGI, ya oke diberikan.
Untuk yang NA masih belum ada penelitian, not available. Untuk fibrin selectivity semakin tinggi, ya semakin tinggi seperti pada sapilukinase dia maka akan fokus untuk melisis trombus. Ya ada sumbatan, ada trombus, ada embolus, ada sumbatan statis, ada dinamis. Statis trombus, embolus yang berjalan. Semakin dia selektif, dia hanya bergerak, dia hanya fokus ke yang statis ya, seperti itu. Semakin tidak selektif berarti dia lebih ke dua-duanya ini, nama trombus dan juga embolus. Kemudian untuk affinity, ya afinitas, semakin tinggi afinitasnya berarti semakin bagus dia, semakin bagus kerjanya. Yang paling bagus sini dismultiplase paling bagus. Untuk resisten pada PAI 1, kalau kita dengar kata resisten biasanya lebih ke cenderung hal yang negatif. Oh, antibiotiknya resisten, berarti udah nggak mempan, ya nggak mempan. Tapi kalau untuk fibrinolytik semakin resisten itu semakin bagus. Resisten pada PAI 1 apa itu? PAI 1 ada plasminogen activator 1 inhibitor ya, plasminogen activator inhibitor 1, di mana dia akan mencegah perubahan plasminogen menjadi plasmin. Ya, semakin dia resisten maka semakin berubah dari plasminogen ke plasmin, tidak ada yang mengganggu maka semakin lancar kerjanya. Berarti efek samping bleedingnya pun juga akan lebih tinggi. Itu stabilokinase, tenecteplase, dan lanuplase. Nah, kalau dijadikan satu satu apa namanya satu tabel seperti ini ya. Jadi nggak tergantung kondisi pasiennya seperti apa. Kita nggak bisa milih, oh saya mau yang paling bagus ini dia tapi punya expired antigen. Ya. Berarti yang saya paling tinggi afinitasnya tapi dia punya fat antigen pula. Yang resisten, ya resisten tapi fibrin affinity-nya masih belum diketahui, fibrin selectivity-nya rendah, nggak punya antigen, ya tetap punya masing-masing punya plus minus. Dosis bisa Anda baca, kemudian ya, dosis ini direct fibrinolytic agent. Oke. Kontraindikasi, kontraindikasi jelas dia akan menyebabkan resiko perdarahan. Maka kontraindikasinya di mana ya stroke yang hemorrhagic, kemudian bleeding, kemudian dia habis operasi dan ya, seperti Anda lihat kondisi-kondisi seperti ini dia kontraindikasi pada pasien fibrinolytik. Efek sampingnya apa? Efek samping ya karena dia fibrinolytik ya akan menyebabkan resiko bleeding ya maupun di internal bleeding, hemorrhage bleeding, cerebrovascular bleeding ya, kemudian major surgery within 2 weeks yang masih 2 minggu, peptic ulcer disease, dia akan meningkatkan resiko bleeding. Side effect-nya ya, bleeding, hipersensitivitas, alergi, mual, muntah, dan hipotensi. Yang perlu dimonitoring adalah tekanan darah, bleedingnya, hipersensitivitas, dan aritmia reperfusi. Nah, ini sering kali ada sumbatan nih, ada sumbatan, kemudian dikasihlah fibrinolitik, maka ketika langsung tiba-tiba blul ya, lancar aliran darahnya, sumbatannya teratasi, maka resiko aritmia reperfusi itu akan meningkat ya serta merta. Oke, berikutnya adalah obat kanker. Maaf untuk yang obat kanker saya berikan rekaman. Eh, Tenggorokan saya udah agak gangguan nih. Jadi untuk yang obat kanker saya berikan rekaman. Hmm. Baik, untuk topik farmakologi pada hari ini adalah farmakologi obat sitostatika atau obat kanker. Sebelum kita membahas mengenai farmakologi obat kanker atau sitostatika, ada baiknya kita membahas mengenai definisi kanker itu sendiri. Kanker merupakan pembentukan jaringan baru ya,
yang bersifat abnormal dan bersifat ganas atau maligna. Atau juga bisa disebut bahwa suatu kelompok sel yang mendadak pesat ya, pesat mendadak menjadi liar dan dia dapat memperbanyak diri dengan cepat dan terus-menerus. Jadi proliferasinya terus-menerus. Atau juga bisa dikatakan bahwa kanker merupakan suatu penyakit dengan ciri gangguan atau kegagalan mekanisme pengaturan multiplikasi dan fungsi homeostasis lainnya pada organisme multiseluler. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, ada perbedaan antara sel kanker dan sel normal. Di sebelah kiri sel kanker, sebelah kanan sel normal. Kalau kita lihat di sini, ya, loss of contact inhibition, ya, loss of contact inhibition, bahwa yang menghambat itu nggak ada di sel kanker tuh nggak ada. Kalau di sel normal itu kan ada yang menghambat, ya. Ada yang menghambat. Jadi ketika dia tumbuh berproliferasinya terus-menerus akan dihambat, ya, nggak bisa seenaknya sendiri untuk bertumbuh dengan cepat atau pesat, ya. Sedangkan yang menghambat pada sel kanker itu ditiadakan, ya. Jadi dia bisa tumbuh dengan seenaknya sendiri, ya, dengan pesat seperti itu. Increase in growth factor secretion, increase, ya. Kalau di sini intermittent or coordinated growth factor secretion, faktor koordinasi, ya, faktor untuk pertumbuhan, sekresi faktor pertumbuhan pada sel normal dia masih terkontrol, ya, masih terkoordinasi. Sedangkan kalau faktor pertumbuhan, ya, pada sel kanker dia meningkat sekali sekresinya. Kemudian increase in oncogen expression. Sedangkan pada sel normal ekspresi oncogennya itu jarang, ya. Oncogen itu kalau mungkin bahasa awamnya bisa dikatakan gen yang bisa yang mengekspresikan untuk berpotensi untuk menjadi kanker seperti itu, ya. Loss of tumor suppressor gen. Nah, di sini presence of tumor suppressor gen. Ada yang menekan pertumbuhan sel tumor, ya, di sel normal, sedangkan kalau di sel kanker nggak ada tumor gen yang menghambat pertumbuhan sel tumor tuh nggak ada. Dan di sel kanker ada namanya neovaskularisasi, ya. Neovaskularisasi, neo itu baru, vaskularisasi pembuluh darah. Jadi bisa membentuk pembuluh darah baru. Kalau kita lihat dari tadi, ya, dari yang perbedaan antara sel kanker dan sel normal, maka kita bisa lihat bahwa sel kanker memiliki sifat umum antara lain, dia bisa tumbuh dan berkembang dengan cepat, bersifat invasif, ya, merusak, ya, terhadap organ di sekitarnya, bersifat metastatis, jadi bisa menyebar kemana-mana, memiliki hereditas bawaan, yaitu turunan sel kanker juga dapat menimbulkan kanker. Jadi metastatik itu bisa menyebar, misalnya kanker utamanya adalah kanker paru. Nah, kanker paru tadi itu bisa menyebar kemana-mana, ya, menjadi metastatik, bisa menyebar ke organ yang lain. Hereditas bawaan maksudnya bisa diturunkan. Jadi, misalnya seorang ibu, dia memiliki CA atau kanker payudara, maka dia menurunkan hereditas atau bawaan pada anak perempuannya, dia resiko kanker payudara dan serviks, ya. Kemudian pada anak laki-lakinya, dia beresiko kanker kolon, ya. Berpotensi. Tapi kalau potensi tadi tidak dipicu dengan makanan-makanan yang tidak baik, pengawet dan sebagainya, ya tidak akan muncul, ya. Tapi punya potensi lebih tinggi dibandingkan orang yang lain yang tidak ada keturunan yang orang tua yang memiliki penyakit kanker seperti itu. Nah, patogenesis kanker secara umum tadi saya sampaikan bahwa si sel kanker itu bisa metastasis, ya, bisa kemana-mana. Kalau kita lihat selnya, ya, selnya itu kan berkembang dengan pesat, ya. Dia bisa menyebabkan atau melakukan proses neovaskularisasi atau angiogenesis. Cuman angiogenesis itu pembentukannya, dia bisa membentuk pembuluh darah baru, ya. Ngapain sih dia membentuk pembuluh darah baru, Pak? Kita tahu bahwa suplai makanan, oksigen itu ada di darah. Nah, darah itu kan cairannya, ada salurannya apa? Pembuluh darah. Jadi dia membentuk saluran baru buat mencuri suplai makanan tadi, ya. Mencuri suplai makanan atau oksigen tadi yang ada di pembuluh darah utama. Jadi dia membentuk pembuluh darah baru, ya, angiogenesis atau neovaskularisasi. Nah, ketika dia biasanya pada stadium 4, ya, stadium 4
4 itu dia bisa mengalami invasif ya, invasi. Jadi metastasis. Metastasis dia jalan kemana-mana, ya jalan, kemudian dia menemukan organ yang organ lain menempel, ya jadilah dia metastasis ya. Misalnya saya contohkan tadi apa namanya, kanker primernya, kanker utamanya adalah paru. Kemudian dia nempel nanti di hati. Apakah menjadi kanker hati juga? Kanker hati tidak. Namanya kanker paru metahati. Karena sel yang menempel di hati tadi itu merupakan sel kanker paru. Berbeda dengan pada pasien, oh saya kanker paru dan kanker hati. Ya, berbeda dengan kanker paru yang metahati. Kalau kanker paru dan kanker hati, yaitu sel kanker hati dan sel kanker paru. Tapi kalau kanker paru metahati, utamanya primernya adalah kanker paru, kemudian dia menyebar atau metastasis ke hepar atau hati, dan tetap sel kanker paru yang menyebar di hepar ya. Jadi kanker paru metahati namanya. Jadi berbeda dengan ketika dia kanker paru dan kanker hati, sama-sama primernya dua berbeda. Terapi pada kanker itu kita menggunakan terapi operasi dan radiasi untuk lokalnya ya. Tapi untuk sistemik, antineoplastik kemoterapi, hormonal terapi, dan kita bisa menggunakan imunoterapi. Bagaimana pengobatan kanker ya, di mana prinsip pengobatan kanker itu ya kita berusaha untuk menghilangkan kankernya. Di mana modalitas pengobatan kanker biasanya tunggal dan kombinasi. Ya. Tunggal itu bisa beda, tadi ya radiasi, kemoterapi, menggunakan hormonal, bioterapi. Kalau kombinasi ya dikombin antara beda dengan kemoterapi, radiasi dengan kemoterapi, beda dan radiasi, ya asalkan aman dan rasional. Tapi untuk pengobatan yang saat ini, modalitas tunggal ya, atau treatment tunggal itu sudah ditinggalkan, jarang. Jadi lebih efektif yang penggunaan kombinasi. Kemoterapi tadi kita ngebahas, kalau kemoterapi kankernya sudah kita bahas definisinya. Kemudian kemoterapi itu apa sih definisinya? Kemoterapi adalah pengobatan kanker dengan zat atau obat yang berkhasiat membunuh sel kanker, di mana obatnya disebut sitostatika. Ya, sitostatika, obat yang menghambat kerja sel yang sedang tumbuh, di mana obat ini diberikan secara sistemik ke seluruh tubuh. Apakah obat kemoterapi hanya ada sistemik? Ada juga yang topikal. Ya. Ini istilah-istilah yang perlu kalian tahu ya. Kemoterapi dan terapi lain. Karena keterbatasan manfaat kemoterapi, maka seringkali dikombinasi dengan treatment atau pengobatan lain untuk meningkatkan efektivitasnya. Nah, ada yang namanya kemoterapi adjuvan. Kemoterapi adjuvan berarti diberikan sesudah operasi. Berarti operasi dulu baru operasi, baru kemoterapi. Kalau kemoterapi neoadjuvan, ya kemo dulu baru dioperasi. Ya, kemo dulu baru operasi. Kalau kemoterapi paliatif, dia biasanya diberikan pada pasien kanker stadium akhir. Udah nggak bisa agresif ya kemoterapinya. Dia hanya berusaha mengurangi besar atau ukuran tumor yang menyebabkan rasa nyeri atau sulit bernafas pada pasien tersebut. Jadi nggak bisa, kalau secara medis untuk 100% sembuh total pada stadium akhir itu susah ya. Jadi dia menggunakan kemoterapi paliatif yang dia nggak agresif seperti kemoterapi pada stadium 1, 2, 3. Nah, untuk kemoterapi adjuvan, dia diberikan sesudah operasi. Kemoterapi yang diberikan sesudah operasi. Operasi dulu baru dikasih kemoterapi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membasmi, untuk membunuh sisa-sisa sel kanker yang tidak kasat mata. Misalnya, sudah operasi pengangkatan sel kanker. Kita kan nggak tahu. Mata manusia itu kan terbatas, kita nggak tahu ya. Oh, sudah diangkat semua. Kalau misalnya ada sisa satu sel kanker di sana, lama-lama dia akan tumbuh. Dia sudah diangkat, sudah sembuh. Tapi beberapa tahun kemudian dia akan muncul lagi, tumbuh, semakin besar. Ya, untuk memastikan membunuh sel kanker udah bersih, maka diberikan namanya kemoterapi adjuvan. Dioperasi dulu, baru dikemo untuk memastikan supaya sel kankernya benar-benar hilang. Kemudian untuk istilah kemoterapi neoadjuvan tadi kan disampaikan diberikan sebelum operasi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengecilkan ukuran kanker atau tumor tadi ya,
supaya mudah dioperasi ya, dikecilkan dulu ukurannya, setelah masa atau ukuran atau bentuknya itu sudah memungkinkan untuk diambil, dioperasi, maka akan dilakukan operasi. Nah, itu perbedaan kemoterapi adjuvan dan neoadjuvan. Kalau kita berbicara mengenai kemoterapi, kita akan berbicara mengenai siklus sel. Kenapa? Karena obat kemoterapi itu bekerjanya hampir sebagian besar di siklus sel. Kalau kita berbicara mengenai siklus sel, maka Anda perlu mengingat kembali ada fase namanya M, ya, mitosis, ada G1, ada G0, gap 1, ya, G0 itu resting, kemudian fase S, sintesis, ada G2, ada gap 2, ya. Di mana keterangannya, di interfase ada G1, S sama G2, dan di mitosis ada M. Di G1, dia terjadi duplikasi organela dan komponen sitosolik dimulai dengan replikasi sentrosom. Pada fase S, terjadi replikasi DNA-nya. Sedangkan pada fase G2, sintesis enzim dan protein, kemudian terjadi replikasi kromosom komplet, fase persiapan sebelum ke mitosis. Selanjutnya ke fase M, fase mitosis, ya, di mana akan terjadi pembelahan sel dan terjadi pergerakan kromosom dari tengah ke tepi, kemudian terjadi sitokinesis, yaitu menjadi dua sel yang identik. Untuk resting state, ya, G0, fase istirahat dan perbaikan, ya. Sebenarnya bukan disebut istirahat, karena ada banyak perbaikan di sana. Ada aktivitas sel, tapi bukan aktivitas untuk pembelahan. Setelah fase M, maka sel akan masuk ke G1 untuk persiapan siklus sel lagi, atau keluar menuju G0, tergantung sinyal-sinyal pertumbuhan dan kondisi lingkungan. Sel dapat masuk ke siklus G1, siklus sel, ya, bila ada stimulus dengan syarat sel tersebut belum berdiferensiasi. Sel yang sudah berdiferensiasi secara permanen berada pada fase G0 dan tidak mempunyai kemampuan untuk membelah. Nah, pada fase G0 kan fase istirahat, ya. Kalau orang bilangnya fase istirahat, tapi di sini sebenarnya akan banyak, misalnya ketika ada masalah di fase di fase sebelumnya, maka dia akan masuk ke G1, ya, ke G0 maksudnya, untuk perbaikan seperti itu. Nah, ini adalah obat-obatan anti kanker, ya, obat-obatan kemoterapi. Ini golongannya, kemudian ini adalah subgolongannya, ini adalah nama obatnya. Misalnya golongan alkilator, subgolongan mustard nitrogen. Contoh obatnya adalah siklofosfamid, valvan, mecloretamin, ya. Kemudian golongan alkilator, subgolongan derivat etilenamin, contoh TEM, ya. Kemudian golongan alkilator, subgolongan alkil sulfonat, namanya busulfan. Golongan alkilator, subgolongan nitrous urea, ya. Contohnya adalah karamustin, lamustin, ya. Ada golongan antimetabolit dan anti golongan produk alamiah. Antimetabolit ada analog pirimidin, analog purin, dan antagonis folat, ya. Untuk nama mungkin bisa dibaca satu-satu, ya, dibaca sendiri. Produk alamiah ada alkaloid vinca, ada golongan antibiotik dan golongan enzim. Alkaloid berarti dari tanaman dong, Pak. Iya, awalnya dulu dari tanaman, ya. Tanaman, vincristin dan vinblastin. Namun seiring berjalannya waktu, maka akan dilakukan sintesis, ya, sintesis mungkin murni dari tanaman, butuh tanaman seberapa banyak untuk memproduksi obat ini. Jadi dilakukan sintesis. Selanjutnya ada golongan hormon, ya, golongan adrenokortikosteroid, progestin, estrogen, dan androgen, golongan isotop radioaktif, dan lain-lain. Tadi saya sampaikan bahwa kalau kita bicara mengenai obat kemoterapi, kita berbicara yang namanya siklus sel. Karena si obat kemoterapi atau sitostatik, dia bekerja pada siklus sel. Coba kita lihat. Nah, ternyata vincristin, vinblastin, dia bekerja pada siklus atau fase M, ya. Kemudian hidrokortison, ya, kan kortikosteroid, ya, tapi juga bisa digunakan untuk kemoterapi, ya. Actinomycin, mitomycin pada fase G1, ya. Kemudian daunomycin pada fase S, pada G2 itu bleomycin, dan mitosantron, ya. Kalau kalian lihat, ternyata ada yang bekerja tidak hanya pada satu siklus, ya, tidak hanya pada satu siklus. Jadi ada obat yang bekerja tidak hanya pada satu siklus, ya. Seperti actinomycin di sini bekerja pada fase G2, bekerja pada fase G1, ya. Jadi
Ada obat-obatan yang memang bekerja pada satu fase, tapi ada obat-obatan yang bekerja tidak hanya pada satu fase atau satu siklus saja. Nah, ini secara umum ya, mekanisme kerja secara umum. Kalau baru saja ini lokasinya atau dia bekerja pada siklus apa ya obat kemoterapi tersebut. Namun di slide berikutnya ini menunjukkan bahwa obat-obat ini mekanisme kerjanya gimana sih ya? Apa saja? Nah, kalau kita berbicara namanya sintesis DNA, di siklus sel ada namanya sintesis DNA. Ya. Nah, dia mengganggu di mana? Dia mengganggu mulai di sintesis purinnya, di sintesis pirimidinnya, mengganggu di ribonukleotidnya, di oksoribonukleotidnya, kemudian di fase DNA-nya, kemudian di RNA, kemudian transkripsi, translasi, yaitu ya di proses-proses sintesis DNA tersebut. Contohnya, ya kita lihat 5-fluorourasil, dia menghambat DTMP sintesis ya, sintesis DTMP. Kemudian bleomisin, dia merusak DNA dan mencegah perbaikan DNA. Ya, alkylating agent mitomycin dan cystatin, dia menyebabkan crosslink pada DNA. Kemudian doxorubicin ya, campotekin, toposid itu menghambat topoisomerase 2 dan menghambat sintesis RNA. Daktinomycin menyebabkan interkalasi pada DNA, menghambat topoisomerase 2 dan sintesis RNA. Ada yang menghambat di purinnya ya, pentostatin ya. Kemudian 6-merkaptopurin dan 6-tioguanin, dia ada yang menghambat di sintesis purin, kemudian menghambat interconversion dari nukleotidanya. Ada yang menghambat DTMP juga ya. Jadi intinya kalau kita lihat secara umum ya, nanti kalian bisa baca bahwa dia menghambat proses sintesis DNA. Apakah dia spesifik Pak mengganggu sintesis DNA dari sel kanker? Tidak. Ya, dia juga mengganggu sintesis DNA pada sel normal sehingga efek sampingnya banyak. Nah, ini sama dengan tadi ya, cuma beda gambar saja, beda gambar. Hidroksiurea dia menghambat ribonukleotid reduktase ya. Kemudian sitarabin menghambat sintesis DNA-nya di bagian sini. Ini sama bisa Anda baca nanti. Nah, tadi baru saja saya sampaikan bahwa obat kemoterapi sitostatika itu tidak hanya membunuh atau mengganggu siklus sel ya dari sel normal saja. Maksudnya tidak hanya mengganggu sintesis DNA dari sel kanker saja, tetapi juga sel normal, sehingga efek sampingnya banyak. Nah, sehingga dipikirkan namanya adanya targeted terapi. Targeted atau biologic terapi ini, dia obatnya diberi pengenal ya. Obatnya itu diberi pengenal, jadi dia hanya bekerja pada sel kanker saja, sehingga disebut targeted terapi. Contohnya, trastuzumab, ini merek ya, Herceptin itu mereknya. Dia spesifik untuk kanker payudara yang positif reseptor HER2. Rituximab, mereknya Maptera, limfoma non-Hodgkin, imatinib, dia untuk leukemi, granulositik kronik ya. Bevacizumab, contoh mereknya Vasin untuk kanker kolorektal. Cetuximab, ya, gemtuzumab, erlotinib, dan kawan-kawannya. Dan sekarang semakin berkembang ya. Ini trastuzumab zaman saya masih di rumah sakit dulu ya, tahun 13 ya, seingat saya 13 atau 12. Yaitu harganya satu filenya 20 juta ya. Penggunaan satu filenya. Ada yang bevacizumab ya. Ini kalau nggak salah yang ini yang 40 juta nggak ini ya. Lupa saya, ada yang 40 juta juga ada. Jadi mahal sekali karena dia targeted terapi, selektif terhadap sel kanker. Apakah dia nggak punya efek samping, Pak? Kalau kita bicara obat, tetap saja punya efek samping. Ini klasifikasi antitumor agent ya, according their effect on the cell cycle. Jadi tadi ada yang bekerja pada predominantly non-fase spesifik, ada yang bekerja pada fase spesifik. Sebenarnya tadi kan sudah kita bagi ya, di slide yang ini. Nah, sudah sudah ada di sini ya. Kalau kita lihat di slide yang ini, dia merupakan jadwal dan jumlah siklus dan dosis serta hasil kemoterapi.
Jadi kemoterapi itu nggak bisa diberikan sekaligus. Misalnya, kenapa sih harus diberikan selama 6 kali siklus? Ya, 6 siklus misalnya berarti diberikan selama 6 kali. Dan masing-masing siklus dia akan ada jeda, misalnya 3 minggu, 2 minggu. Kenapa nggak sih Pak dikasih satu siklus saja sekalian, langsung dosisnya besar? Iya, sel kankernya mati, sel normalnya mati, orangnya mati. Ya, kalau diberikan sekaligus. Jadi memang harus diberikan bersiklus-siklus ya, bersiklus-siklus. Nggak bisa kita berikan sekaligus. Ya. Nah, penggunaan obat kemoterapi, ya, kalau kita bicara penggunaan obat kemoterapi, kumpulan obat sitostatika disebut regimen. Kalau banyak obat itu kan dosisnya sekian, selama berapa lama itu kan regimennya. Regimen tunggal, kalau dulu penggunaan kemoterapi regimen tunggal digunakan ya, tapi sekarang jarang ya. Dimana khasiatnya itu kurang dibandingkan kombinasi. Memang efek sampingnya lebih ringan karena tunggal, tapi regimen kombinasi lebih efektif ya, lebih efektif meningkatkan khasiat terapi tersebut dan kadang juga bisa mengurangi menindakan efek samping. Dalam mengkombinasi obat kemoterapi, ya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Masing-masing obat harus mempunyai aktivitas sebagai antitumor pada single agent. Jadi ketika ingin mengkombinasi obat A dan obat B, kemoterapi A, kemoterapi B, maka masing-masing obat harus mempunyai aktivitas sebagai antitumor pada agen tunggal tadi masing-masingnya. Masing-masing obat mempunyai mekanisme yang berbeda untuk mendapatkan efek aditif atau sinergik pada tumor ya. Jadi obat A dan B ketika dikombin maka mekanisme kerjanya harus berbeda, tidak boleh sama. Mempunyai dosis toksisitas yang berbeda untuk mendapatkan efek terapeutik yang maksimal. Masing-masing obat harus digunakan pada dosis maksimal dan schedule yang tepat. Harus diberikan interval yang konsisten untuk memberi waktu sel untuk recovery. Nah, tadi saya sampaikan bahwa antara siklus 1 dan siklus berikutnya harus dikasih jeda untuk memberikan waktu buat sel normal untuk recovery. Dan masing-masing obat hendaknya memiliki pola resistensi yang berbeda untuk meminimalkan terjadinya cross resistance. Dalam prinsip pengobatan kemoterapi, kita menimbang antara aktivitas dan keamanannya. Jadi dipertimbangkan tidak hanya efektivitasnya saja, tetapi keamanannya juga perlu dipertimbangkan. Kalau kita bicara kemoterapi, ya rejim kemoterapi ada singkatan-singkatan. Kalau nanti kalian bekerja akan banyak melihat singkatan-singkatan kemoterapi. Di mana regimen kemoterapi biasanya dibuat dengan singkatan berdasarkan nama obat, kadang juga golongannya, kadang juga berdasarkan penemunya. Ya, di mana regimen ini memuat jenis obat beserta dosis, waktu pemberiannya, jumlah siklusnya, jarak antar siklusnya. Contoh, CHOP digunakan untuk kanker limfoma non-Hodgkin, MACOP, MACOP-B ya, untuk limfoma non-Hodgkin juga, FAC untuk kanker payudara, FUVA pada kanker usus, Chlorambucil untuk chronic lymphocytic leukemia. Contoh CAP. CAP singkatannya adalah cyclophosphamide. A-nya kenapa doxorubicin? A itu antibiotik golongan adriamycin yaitu doxorubicin. P kenapa bukan C, Pak? P itu golongan platinum, obatnya cisplatin. Jadi disingkat menjadi CAP ya. Cyclophosphamide, doxorubicin dan cisplatin. Di mana regimen CAP ini digunakan untuk mengatasi kanker ovarium. Di mana dosisnya kalau kita lihat si doxorubicin 50 mg per meter square secara intravena pada hari pertama, cisplatin pada hari pertama, cyclophosphamide 500 mg per meter square intravena pada hari pertama. Di mana siklus setiap 21 hari selama 6 kali. Jadi siklus pertama selesai, kemudian dikasih jeda 21 hari, baru siklus ke berikutnya. Ya, kalau Anda lihat di sini kebetulan ini diberikan pada hari pertama semua. Jadi ada yang diberikan 1 hari, ada yang beberapa hari, namun obatnya kombinasinya berubah-ubah dalam artian misalnya ini hari pertama dan hari kedua ini sama ini ya, tergantung pada regimen kemoterapi yang digunakan. Untuk dosis obat kemoterapi biasanya menggunakan luas permukaan tubuh ya. Nah, kalau kita lihat di sini tadi, nah ini kan per meter square ya, per meter persegi luas permukaan tubuh manusia.
Ya. Jadi kita menghitungnya luas permukaan tubuh, body surface area. Ya. Body surface area, tinggi badan dikalikan berat badan ya per 3.600 di akar. Atau kadang juga seperti antibiotik golongan platinum, ya cisplatin dan carboplatin, dia menggunakan rumus target AUC, area under curve ya, dikalikan GFR plus 25. Berapa target AUC-nya yang diinginkan. Untuk pemilihan regimen, ya, untuk pemilihan regimen kemoterapi, perlu dipilih regimen yang tepat untuk mengeradikasi atau memusnahkan kanker yang spesifik. Disebut regimen lini pertama atau first line kemoterapi. Jadi, drug of choice atau lini utama, lini pilihan pertamanya atau first line itu pilihan utama yang dianjurkan berdasarkan evidence based medicine-nya apa? Ya kita pakai first line dulu. Ya kita pakai lini utama atau drug of choice-nya. Di mana dalam proses ini ya proses bagaimana bisa ditemukan obat ini pertama, ya jelas proses ini memerlukan penelitian uji klinik yang banyak sehingga diperlukan sampel yang banyak. Jadi ada pengujian klinis sebelumnya, kemudian akan tertuang dalam guideline sehingga ada list yang namanya ini first choice-nya, ini lini utama, ini lini keduanya. Itu dari proses penelitian yang uji klinis yang banyak ya. Selanjutnya, untuk cara pemberian obat kemoterapi sendiri, rutenya biasanya lewat darah vena ya, pembuluh darah vena. Bisa juga oral, bisa juga subkutan, bisa juga intratekal. Di mana dalam waktu pemberiannya siklus per siklus ada siklus 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu ya. Di mana jumlah siklus ada 4 sampai 6 siklus. Jadi jumlah siklusnya tergantung obatnya ya. Di mana jarak antar siklus biasanya ya ada yang rata-rata 2 sampai 3 minggu ya. Kemudian di mana tempat pelaksanaan kemoterapinya, pemberian kemoterapi bisa di rumah sakit dengan one day care, jadi dia nggak perlu rawat inap, jadi di kemo sekarang langsung pulang. Atau di rumah sakit ya rawat inap, menginap, atau hospice. Hospice itu ada alat namanya apa saya lupa alatnya. Jadi dia kemoterapi bisa di rumah ya, tapi resiko nanti kalau ada apa-apa nggak ada tenaga medis yang mendampingi ya berbahaya. Selanjutnya, untuk pelaksanaan kemoterapi ya harus diawasi sampai semua obat selesai dan nggak ada efek samping. Di mana perlu dilihat protokolnya, alat pengamannya apa. Yang wanita hamil nggak boleh diberikan obat kemoterapi, apalagi jangankan diberikan ya, menyiapkan, mencampur obat kemoterapi atau memberikan obat kemoterapi kepada pasien itu nggak boleh. Dan harus menggunakan APD, ya, pakaian pelindung kayak yang dipakai sekarang nih ya, baju astronot itu yang biasa kami pakai untuk mencampur obat kemoterapi. Kalau di bagian pencampuran, kami dulu menggunakan rangkap 2, bahkan rangkap 2 ya, rangkap 2. Maskernya itu pakai masker N95 ya plus masker bedah rangkap 3, pakai kacamata Google, wes rasanya apa ya, pengap sekali ya. Kenapa harus sampai segitunya? Sarung tangannya rangkap 2, pakai sepatu boot. Nah, karena obat kemoterapi tadi dia bisa membunuh sel normal juga ya. Kalau kita mencampur, kita nggak punya kanker, kemudian kena kontaminan, ya berbahaya juga ya. Awasi ekstravasasi bila terjadi, awasi reaksi anafilaksis dan alergi bila terjadi. Jadi ketika ada ekstravasasi harus ditangani tiba-tiba, ya, ditangani dengan cepat. Jadi kalau misalnya sebelum kemo kan biasanya diinfus dulu, diguyur dulu nih ya, diinfus. Jangan sampai ketika pemasangan infus tiba-tiba pemasangannya nggak tepat, ada yang bocor ya. Bocor, kalau bocor kan kelihatan ya, masang infus bocor di pembuluh darah pasti akan edema, akan inflamasi ya. Kalau sampai bocor kemudian baru diberikan obat kemoterapi, tetap diberikan obat kemoterapinya menyebar, dia tidak seharusnya masuk ke pembuluh darah tapi dia malah menyebar ke organ-organ sekitarnya, yang terjadi bisa menyebabkan kematian jaringan atau sel-sel di sebelah-sebelahnya ya. Jadi bisa menyebabkan kematian, lama-lama kalau nggak ditangani harus diamputasi, jadi berbahaya juga. Nah, ini gambaran tadi saya sampaikan bahwa obat kemoterapi tidak boleh diberikan dalam satu siklus, karena ketika diberikan dalam satu siklus maka sel kankernya mati, sel normalnya mati. Nah, ini misalnya saya contohkan di siklus pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh ya.
Ini yang merah adalah sel kanker ya, yang warna hijau adalah progres perbaikan dari sel normalnya. Ya, ketika di kemoterapi maka sel kankernya turun ya, sel kankernya turun, sel normalnya juga turun ya. Sel kanker turun, kemudian sel normalnya juga turun. Namun dalam dalam antar siklus kan dikasih istirahat nih, jeda. Sel kanker juga akan melakukan perbaikan diri, namun recovery-nya lebih lambat, sedangkan sel normal akan recovery-nya lebih cepat. Ya. Di kemo lagi siklus kedua, turun, ya, turun, sel normal turun, jumlah rusak, sel kanker juga turun. Kemudian dikasih recovery jeda antar siklus, maka dia akan memperbaiki diri, sel normalnya memperbaiki diri. Di siklus berikutnya di kemo turun mati, ya mati lagi yang sel normal. Kemudian dikasih waktu perbaikan diri. Kita lihat perbaikan diri atau waktu recovery dari sel kanker itu lebih lambat. Ya, sedangkan sel normal perlu dikasih waktu ya. Kalau enggak kan pasiennya akan mati seperti itu. Akibat pemberian kemoterapi atau efek sampingnya bisa efek samping yang ditimbulkan ringan, bisa berat, ya, bisa sedang tergantung dosis dan regimen yang diberikan. Karena biasanya diberikan secara sistemik, maka semua sel yang sedang tumbuh yaitu bisa kena, ya. Tapi sel kanker biasanya lebih banyak kena. Kenapa? Karena sel kanker tumbuhnya ya lebih cepat ya, lebih cepat. Jadi obat kemoterapi itu obat yang bekerja pada sel tubuh yang sedang berkembang dengan cepat. Contohnya rambut, kuku, sperma, ovum ya. Itu akan banyak dampaknya kan, itu tumbuhnya lebih cepat dibandingkan sel-sel yang lain. Nah, ini contoh efek samping ya, efek samping dari obat kemoterapi. Alopecia, ya, botak, rambutnya rontok, ya. Kemudian pulmonary fibrosis, kardiotoksik, ada reaksi lokal pada tempat injeksi, ada gagal ginjal, mielosupresi, ya, ada yang diare dan sebagainya, tergantung obat kemoterapi yang diberikan. Kalau kita berbicara namanya efek samping kemoterapi, dibagi menjadi efek samping yang cepat atau akut, segera atau subakut, lambat atau kronik, sangat lambat atau late effect. Ya, itu dari waktu mula atau waktu munculnya atau timbulnya efek samping dari obat kemoterapi. Ya, dari onsetnya. Ada yang immediate itu masuk yang cepat atau akut ya. Jadi efek samping yang terjadi dalam waktu beberapa jam sampai beberapa hari setelah kemoterapi dilakukan. Contoh, mual muntah, ya, mual muntah. Kemudian nekrosis, ya, jaringan di jaringan ya. Kemudian flebitis, hiperuricemi, peningkatan kadar asam urat, ruam kulit, anafilaksis, demam gigil, hipotensi atau hipertensi. Kemudian early itu kalau lihat di sini adalah segera atau subakut. Itu efek samping yang terjadi dalam waktu beberapa hari sampai beberapa minggu setelah pemberian kemoterapi. Contohnya leukopenia, trombositopenia, alopecia, stomatitis, diare, hiperkalsemia, ya, hipomagnesia, dan kawan-kawannya. Delay, efek samping delay, itu efek samping yang terjadi dalam waktu beberapa minggu sampai beberapa bulan setelah pemberian kemoterapi. Contoh, anemia, aspermia, mandul maksudnya, nggak ada spermanya sama sekali. Hepatocellular damage, hiperpigmentasi, pulmonary fibrosis. Late itu efek samping yang terjadi dalam waktu beberapa bulan sampai beberapa tahun setelah pemberian kemoterapi. Contoh, yang mandul, sterility. Prematur monopause duluan ya. Monopausnya kan biasanya perempuan usia 50 ya. Bisa aja umur 40 sudah monopause duluan karena efek dari kemoterapi. Acute leukemia, limfoma, bahkan bisa menyebabkan solid tumor. Nah, ini kalau tadi efek samping berdasarkan onset ya, waktu atau kecepatan munculnya efek samping dari obat kemoterapi dari waktunya. Kalau ini sekarang dari berdasarkan jenisnya ya, pada organ-organ atau pada sistem tertentu. Pada sistem neurological ya, sistem syaraf yang terkenal ya ada vinblastin itu bisa menyebabkan resiko peripheral neuropati, seizure, kejang, nerve paresis ya.
Kalau cisplatin biasanya tinnitus, deafness, tuli ya, peripheral neuropati, asparagin, letargi, confusion, siklofosfamid itu letargi, drowsiness. Ini pada sistem saraf contohnya. Ada yang bersifat dia toksik terhadap paru-paru ya, pulmonary toxicity. Contohnya adalah bleomycin, di mana resiko fatal toxicity-nya 1-2%, dan dia beresiko pada resiko tinggi ya pada pasien dengan usia di atas 70 tahun ya. Kemudian dia mendapatkan radioterapi dan mendapatkan obat-obatan misalnya bleomycin atau siklofosfamid sebelumnya. Untuk efek sampingnya biasanya adalah yang ringan ya, dry batuk kering, dyspnea, tachypnea, fever, cyanosis ya, cyanosis. Kalau ini kerusakan pada paru-paru ya, dyspnea, ada masalah dengan paru-parunya. Kemudian mitomycin ya, mitomycin. Jadi mitomycin itu menyebabkan progresif dyspnea atau juga nyeri dada, non-productive cough ya, yang tidak produktif, yang tidak berdahaknya seperti itu. Selanjutnya ada yang memiliki efek samping pada ginjal ya, nephrotoxicity. Contohnya adalah methotrexate, yang dimana kalau kita menggunakan methotrexate, maka disarankan memonitor serum level untuk menentukan leucovorin rescue. Jadi untuk menentukan antidotumnya ketika diberikan methotrexate, maka seringkali diberikan leucovorin. Jadi dicek serum levelnya untuk menentukan berapa dosis leucovorin yang diberikan. Ya, diturunkan dosisnya, jika perlu diturunkan dosis methotrexate jika clearance kreatinin atau bersihan ginjal pasien tersebut kurang dari 60 ml per menit. Untuk siklofosfamid, ya, dia jika clearance kreatinin atau bersihan ginjal pasien itu kurang dari 25 ml per menit, maka dosisnya turunkan menjadi 50%-nya. Nah, begitu juga misalnya cisplatin. Ketika kurang dari 50 ml per menit, si clearance kreatinin turunkan menjadi 50%. Karboplatin, ya, ada rentangnya, range-nya. Clearance kreatinin 41-49 ml per menit, dosisnya disarankan 250 mg per meter square. Fungsi ginjalnya 16-40 ml per menit, dosisnya disarankan 200 mg per meter square. Yang kurang dari 15 ml per menit sebaiknya tidak direkomendasikan. Ya, begitu juga dengan bleomycin bersama toposid ya. Ada penyesuaian dosis karena dia obat-obat ini bersifat nephrotoksik atau toksik terhadap ginjal. Ada yang bersifat hepatotoksik ya, toksik terhadap hepar. Manifestasinya berupa apa? Dia akan meningkatkan enzim liver ya, enzim di liver obatnya adalah asparaginase, carmustine, citarabin, dacarbazine, mercaptopurin, methotrexate, menyebabkan jaundice ya, jaundice itu yang warna kuning ya, matanya kuning ya, kulitnya kelihatan agak kuning ya, azathioprim, busulfan, mercaptopurin. Ada yang menyebabkan resiko hepatik fibrosis seperti azathioprim dan siklofosfamid. Ada juga yang beresiko nekrosis pada hepar, yaitu asparaginase, azathioprim, siklofosfamid, dan methotrexate. Nah, di sini disampaikan ketika bilirubin di atas 5, maka hentikan penggunaan obat-obat ini. Ya. Methotrexate, dauno 5, fluorouracil, siklofosfamid, dia dihentikan. Apabila SGOT lebih dari 180, maka obat-obat ini perlu penyesuaian dosis. Misalnya methotrexate, turunkan dosisnya menjadi 75%-nya. Daunorbisin turunkan menjadi 50%-nya. Doxorubicin menjadi 25%-nya. Ya. Diturunkan 25%-nya ya. Vincristine dan vinblastine, hentikan penggunaannya. Kemudian ada yang menyebabkan mual muntah. Kalau mual muntah ya jelas ya, mual muntah seperti semua obat kemoterapi efek sampingnya mual muntah ya. Mual muntah. Di mana nausea vomiting efek samping yang banyak terjadi pada pemberian obat kemoterapi dan dapat diminimalkan dengan pemberian obat anti mual muntah ya. Jadi selain efek samping mual muntah pada pasien kemoterapi, jadi selain mual muntah tadi disebabkan oleh obat kemoterapi, tapi juga bisa disebabkan oleh kondisi hiperkalsemia, bowel obstruction, liver metastasis, hipomagnesia, dan radiasi. Bisa memicu mual muntah juga. Sehingga perlu memilih regimen anti-emetik atau anti mual muntah yang tepat. Ya, kita cek penyebab mual muntahnya apa, dia dapat obat kemoterapi apa, kondisi pasiennya seperti apa.
Antiemetik untuk sitostatik yang potensial menyebabkan emesis atau mual muntah tinggi harus diberikan secara profilaksis, ya, harus diberikan pencegahan sebelum diberikan obat kemoterapi. Nah, sebelum saya ke emetogenik potensi kemoterapi, di sini tidak ada yang kardiotoksik, ya, mungkin saya lupa menuliskan. Kan efek samping ada pada sistem syaraf, pada paru, pada ginjal, pada hepar, ada mual muntah. Ada yang khas, ya, kardiotoksik. Jadi toksik terhadap jantung, ya. Contohnya adalah yang khas adalah antibiotik adriamycin, ya, di mana doxo dan daunorubicin. Di mana obat kemoterapi doxo dan daunorubicin ini sebelum diberikan kepada pasien hendaknya dicek fungsi jantungnya, ya. Salah satunya adalah dengan ekokardiografi dicek EF-nya, ejeksi fraksinya. Kalau ejeksi fraksinya kurang dari 60, biasanya ditingkatkan dulu dengan obat-obatan, baru akan diberikan kemoterapi tersebut. Karena beresiko, karena obatnya tersebut bersifat kardiotoksik. Nah, ini pembagian emetogenik potensial dari kemoterapi. Maksudnya pembagian kemampuan mual muntah, ya, potensi mual muntah dari obat kemoterapi. Ada yang high emetogenik, moderate emetogenik, dan low emetogenik. Artinya bahwa yang high emetogenik, bahwa obat-obatan ini dia berpotensi tinggi menyebabkan mual muntah yang hebat bagi pasien. Kalau moderate ya sedang, kalau low berarti rendah. Yang high emetogenik misalnya cisplatin, dacarbazine, daunorubicin, doxorubicin, dosis moderate sampai high dose, ya, cyclophosphamide high dose. Kemudian moderate, yang moderate ada mitomycin, doxorubicin, ya. Doxorubicin kalau low dose masuk moderate emetogenik, tapi kalau moderate to high dose masuk ke high emetogenik, ya. Citarabin, methotrexate, carboplatin, ya. Metosantron, ifosfamid. Oh, ini saya ingat ifosfamid. Nah, ini khasnya ada yang khas juga di efek sampingnya. Efek sampingnya khas ini dia peluruhan pada saluran kemih. Jadi, ya, kalau pasien diberi kemoterapi dengan ifosfamid, maka akan diberikan antidotumnya yaitu mesna. Kenapa? Karena ini akan menyebabkan peluruhan pada saluran kemih, sehingga efek sampingnya adalah perdarahan pada saluran kemih, kencing darah. Sehingga harus diberikan antidotum mesna sebelum pemberian dari kemoterapi ifosfamid ini. Oh, ini kardiotoksik, ternyata saya tuliskan di sini ada, ya. Antrasiklin, cyclophosphamide, ya. Doxo sama dauno sebenarnya yang paling utama itu adalah doxo dan daunorubicin, ya, yang menyebabkan kardiotoksik. Tapi cyclophosphamide, cisplatin juga bisa, ya. Bisa menyebabkan aritmia, perubahan EKG, kardiomiopati, dan congestive heart failure atau gagal ginjal kronik, ya. Efek samping akut, kronik, dan lead-nya. Ada juga yang efek samping pada sistem dermatologi, ya, dermatotoxicity, di mana dia menyebabkan vesikan, bisa seperti vincristine, anthracycline, Hanford syndrome, limbah fluorouracil, seloda, ya, capecitabine, ras, ruam, ya, fotosensitif, kuku berubah jadi hitam, hiperpigmentasi, ya. Jadi efek sampingnya ada beberapa, ya. Kemudian pada sistem gastrointestinal seperti mukositis, ya, kayak sariawan, semacam sariawan, ya. Ada konstipasi, kadang diare. Nah, yang saya ingat, kalau saya tidak salah ingat, ya, itu 5FU, 5 fluorouracil, itu ada pasien mukositis itu dari mukosa mulut atas sampai mulut bawah belakang, ya, sampai dubur, ya. Itu kebayang nggak? Ada kayak sariawan tapi dari bagian mulut atas, dari kerongkongan, usus sampai ke duburnya ada semacam kayak sariawan seperti itu. Tapi tidak semua pasien sih. Jadi ngeri kadang ngelihat pasien di kemo itu kasihan sekali. Mukositis, senyawa kemoterapi yang sering menyebabkan mukositis misalnya methotrexate, ya. Kemudian 5-fluorouracil, ya. Ini methotrexate biasanya terjadi efeknya meningkat pada infus yang lama, ya, pada pasien yang fungsi ginjal yang menurun atau dikombinasi dengan radiasi, maka efek mukositisnya meningkat. Kalau pada 5-fluorouracil itu pada dosis tinggi atau frekuensi yang sering dan pemberian secara infus, ya, arterial. Actinomycin dia sering menyebabkan mukositis terutama jika bersamaan dengan radiasi. Doxorubicin juga bisa menyebabkan
liver disease ya, meningkat. Dia efeknya meningkat pada maksud saya efek mukositisnya meningkat pada kondisi ada gangguan hepar dan radiasi ya, efek mukositis dari si doxorubicin. Sedangkan pada bleomycin itu mukositis hebat dan ulceratifnya. Ini juga yang sangat dahsyat ini. Sangat dahsyat dari efek samping mukositisnya. Dan 5-FU dan bleomycin misalnya. Nah, ini sering efek samping mielosupresi. Hampir semua senyawa sitotoksik bersifat mielosupresi, di mana titik nadirnya biasanya di ke-8 sampai 16. Titik nadir itu titik di mana dia menyebabkan mielosupresi kan penekanan pada sistem sumsum tulang belakang ya. Efeknya kan terjadi penurunan sel darah merah, sel darah putih, trombosit dan kawan-kawannya. Dan nadir atau tipe optimalnya maksimalnya dia muncul biasanya hari ke-8 sampai ke-16 setelah kemoterapi. Yang bisa leukopeni, neutropeni ya, ketika terjadi leukopeni sama neutropeni berarti dia pasien resiko tinggi terjadi infeksi karena leukositnya turun, neutrofilnya turun, di mana dia kan tentara di dalam tubuh kita kan, pertahanan tubuh. Kalau jumlah turun maka resiko terjadinya infeksi. Anemi, kalau anemi maka dia akan lemes ya, oksigennya akan turun. Trombositopeni, resiko tinggi terjadinya perdarahan. Pada pasien kanker ya juga bisa menyebabkan resiko terjadinya infeksi ya, di mana agresif kemoterapi terutama pada kasus-kasus hematologi kanker bisa menyebabkan neutropeni ya. Agresif kemoterapi itu digempur besar-besaran ya, di agresif kemoterapinya, resiko menyebabkan neutropeni, di mana komponen sel darah putih atau white blood cell terutama neutrofil itu jumlahnya akan berkurang ya. Pada absolute neutrophil count ANC-nya yang kurang dari 0,5 kali 10 pangkat 9 per liter itu beresiko tinggi untuk terkena infeksi pada pasien. Dan pada beberapa penelitian menunjukkan infeksi adalah penyebab kematian pada sebagian besar kasus ALL dan sebagian kasus limfoma ALL itu kanker darah ya, acute leukemia leukopenia. Dan pemberian antibiotik secara empiris biasanya mengurangi resiko terjadinya infeksi tersebut ya. Kalau pada pasien yang di kemo ternyata sel darah putihnya turun atau neutrofilnya turun, maka akan diberikan antibiotik secara empiris. Ada juga yang bisa menyebabkan demam atau febril atau febris. Ya, demam yang disebabkan oleh obat kemoterapi atau blood transfusion, bisa infeksi atau ada sel kankernya, terutama pada kanker darah atau leukemia. Dan pada umumnya yang sering terjadi dan berbahaya adalah karena demam terjadi karena infeksi, di mana senyawa kemoterapi yang bisa menyebabkan atau berpotensi demam adalah doxorubicin, L-asparaginase, azathioprine, bleomycin, siklofosfamid, aracin, dacarbazine, dacarbamycin, dan kawan-kawannya. Jika suhu tubuhnya si pasien di atas 38,5 dan neutrofilnya di bawah 1000, maka antibiotik harus diberikan untuk mencegah terjadinya infeksi. Infeksi dapat disebabkan oleh gram positif dan gram negatif ya, sehingga akan diberikan antibiotik dengan spektrum luas. Baik, terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan, saya persilahkan. Ya, udah jam segini tinggal satu topik. Saya kirim PPT-nya aja ya, karena udah 120 menit ya. Udah lebih dari jamnya juga, udah malam.